Oke, jadi di sini gue bakal bahas soal anime lagi ya, buat yang raja maksa unit tunggal tanpa reaksi. Jadi di sini ada soalnya. Buat yang pertama itu ada soal prinsip homogenitas. Diketahui soalnya itu larutan gula yang mengandung 5% gula hendak dicampur dengan larutan gula lainnya yang mengandung 12% gula larutan buah. Itu ada soal A, soal B, dan soal C. Kita kerjain dulu yang pertama, soal B. Soal untuk kita tahu kan prinsip homogenitas ya kan. Itu kita gambar mixer ya. Itu dikasih tahu kalau misalnya F1 kan nggak dikasih tahu kita komponennya X1G itu 5%, terus X1A nya 95%. Nah, terus buat di F2 berarti F2 nya kan kita nggak dikasih tahu ya. X2G nya dikasih tahu sebanyak 12% nih, berarti X2 airnya itu 60%. Nah, ini terus di F3 dikasih tahu tuh 1000 gram, jadi X3G nya tuh 10%, jadi X3A nya itu 90% kan. Kayak gitu jumlah masing-masing larutan. Berarti kan gabungnya kita analisis ADK dulu nih. ADK nya berapa gitu. ADK nya itu kan variabel aliran itu ada, itu kan variabel aliran tuh ini ya, 1, 2, 3, 4, terus 5, 6 gitu ya. Terus variabel aliran 6 nih. Kedua tuh ada persamaan NMTTSL, persamaan raja massa tertulis secara linear. Kali ini cuma ada D sama A doang kan, berarti ada 2 gitu, gula sama air doang. 2, 3, komposisi dekat, komposisi diketahui. Itu ada berapa kira-kira ya? Kita komposisi kita itu by default aja, di antara kita tahu airnya atau tahu nilai gulanya, berarti kan otomatis karena dia cuma nilai komposisi salah satu diketahui ini nggak apa kan. Ini kan pertama gulanya diketahui 20%, berarti airnya by default 95%. Terus di aliran kedua gulanya itu 100%, berarti di sisanya kan air 80%-nya. Terus yang di aliran ketiga ternyata dikasih tahu gulanya itu 10%, berarti sisa air ya 90%, berarti kan di sini sedikit gitu. Terus laju alir diketahui gitu, laju alir diketahui, kan laju alir diketahui ada 1 ya kan, di F3 doang kan. Nah ini hubungan pendukungnya berapa? 0 kan ya. Jadi udah tinggal itu ADK nya tinggal jumlahnya nih. ADK 0 kan, tambahin aja hasil 0 gitu. Terus kita mau misalnya ngitung yang soal nomor A, gitu misalnya kita hitung kan, kita tahu neraca massa totalnya itu 1 tambah F2 sama dengan 3.
kita tahu F2 sama dengan F3 min F1, berarti F2 itu sama dengan 1000 min F1 bersama 1 gitu. Terus kita tahu cara masuk komponen, cara masuk komponennya buat gula gitu. Buat gula kan ada X1 gula dikali F1 ditambah X2 gula dikali F2 sama dengan X3 gula dikali F3. Nah, kan kita tahu ini 0,05 F1 tambah 0,12 F2 sama dengan 100 gitu ya. Ini bersama 2 gitu. Terus buat yang air nih, yang air kan X1A dikali F1 tambah X2A dikali F2 sama dengan X3A dikali F3. Berarti kan ini 0,95 F1 ditambah 0,88 F2 sama dengan 900 gitu ya. Ya udah, tinggal berarti substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 gitu. Kan 0,05 F1 tambah 0,12 F2 ini ganti, berarti 1000 min F1 100. Itu kan 0,05 F1 tambah 120 kurang 0,12 F1 sama dengan 100. Kan ini minus 0,07 F1 sama dengan minus 20 ya. Kan ini coret F1 nya berarti 20 dibagi 0,07 sama dengan 285,71 gram gitu ya. Berarti F2 nya berapa nih? Kalau F2 nya kan 1000 min F1, F2 nya sama dengan 714,29 gram gitu. Nah, buat yang B ini kan berlaku prinsip homogenitas gitu. Berlaku prinsip homogenitas karena baik XI G atau XJ A dengan B itu sama 1, 2, 3 dan J juga 1, 2, dan 3 itu nilainya sama dengan soal A dan karena 50 gitu, 50 kilo. Nah yang beda tuh ya F1 nya beda tuh scale up gitu ya. Berarti kan kalau gitu kan mixer nih, terus ini F1, terus ini F2, terus ini F4 gitu ya. Nah, F1 ini ada sama dengan 285,71 gram kali 10 pangkat 3 ya kan. Kalau mau ke kilogram berarti nanti dikali 10 ini berapa nih, kilogram per gram, 50 kilogram. Oke.
kilogram per kilogram gitu ya, menjadi 14,2855 kilogram itu. Kalau F2 nya itu kan 714,9 gram kali 10⁻³ kilogram per gram dikali 50, kan yang digunakan 50 kilogram per kilogram, hasilnya bakal ya 35,7145 kilogram gitu. Jadi ini itu ibaratkan sebagai scale up nih, scale up gitu. Kalau yang C ini ya, yang C F5 nih, tapi ternyata nilai komposisinya tuh dia beda 4%, terus yang ini tuh 92%. Nah, kalau ini beda, tidak berlaku prinsip homogenitas karena komposisinya udah berubah gitu. Karena jualannya otomatis ya, kalau komposisinya berubah juga dong. Jadi kan kita harus hitung dari awal nih. Ada masa totalnya F1 tambah F2 sama F3. Kan kita tahu F2 itu 1000 min F1 sangat 1, terus macam masa komponen gulanya X1 G kali F1 tambah X2 G dikali F2 F3 X3 gitu. Nah, berarti F3 nya lah, F3 aksen-aksennya gitu lah. Ini tuh kemudian ini ini kan sama aja 0,05 F1 tambah 0,12 2 kalau 80 terus sama kedua berarti terus dapat yang air itu 0,95 F1 0,88 F2 hanya tuh 920 sampai gitu. Berarti tinggal substitusi persamaan 1 ke 2 berarti 0,05 1 tambah 0,12 1000 min F1 sama dengan 80 dan 0,05 F1 tambah 120 dikurang 0,12 F1 sama dengan 80. Nah, ini dapat 0, minus 0,0719 minus 46. Ini coret F katanya sama dengan 571,4285 gram gitu ya. Nah, R2 nya berarti beda juga dong. 1000 dikurang F1 sama 428,5715 gram. Nah, segini hasilnya
buat yang soal pertama. Lanjut ke soal yang kedua ya. Soal yang 100 tuh dia punya ini ya, pabrik yang gas alam 85% jam 4 bla 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 sekian. Gas alam jadi LNG dan LPG yang digunakan sebagai bahan bakar pabrik. Posisi LNG yang sekian, LPG yang sekian, bahan bakar pabriknya sekian. Terus gas alamnya sebanyak semua per detik itu kan ada alir LNG, LPG ini keluar dan lengkapi komposisi setiap aliran. Berarti kan kalau diilustrasiin ya itu bakal kayak gini kan, gini aja lah. Ini namanya unit pengolahan gas alam menjadi LPG, LNG gitu ya. Kan yang pertama tuh ini aliran pertama dia gas alam ya. Terus ada aliran keduanya itu rata pakai LNG dulu ya. LNG jadi LNG. Aliran ketiga dia baru jadi LPG. Nah, aliran keempat tuh jadi full gasnya lah. Gas menjadi bahan bakar ya kan, mau per detik berarti kan kita punya di sini ada 1000 mol per second. X1A itu 0,85, X1B itu 0,04, X1C itu 0,02, X1D itu 0,03, X1E itu 0,03 dan X1F itu sisanya kan dia 0,03 juga. Nah, kita tahu indeks komponennya tuh kalau misalnya A itu buat CH4, terus B itu buat C2H6, kalau C itu kan C3H8, buat D C4H10, buat E dia C5H12, kalau buat F berarti dia C16 gitu ya. Terus kita tahu juga nih di F2 tuh di N2 sorry, N2 X tuh berarti ini yang kecil lah. Sorry salah N kan berarti N2 ya kan. N2 tuh kita nggak tahu mau per detik ya, mau per detik kan. N2 kan berapa, N2B berapa, N2C berapa, jangan gitu ya. Misalkan kita ada 0,95, ini sisanya gitu. Dan juga dari tadi N3 ini juga kita nggak tahu berapa
Jadi kita menggunakan N3C, N3G, N3E yang dapat 0,45, sini 0,53, sini 0,02 gitu ya. Terus juga punya data N4, itu kan N4D, N4E, N4F. Ini nggak tahu tuh datanya berapa. Oke. Kita analisa tadi dulu di depan, soalnya bisa dikerjain atau enggak. Analisis Andika. Variabel aliran. Terus variabel aliran ada NMTTSL. Terus yang ketiga ada komposisi ya, diketahui. Terus ada juga alir atau basis, diketahui. Yang kelima ada hubungan pendukung. Baru terakhir nanti ADK-nya berapa itu ya. Variabel aliran, berarti kita hitung nih, ini kan ada berapa, 6 ya, 6. Terus ini ada 3, ini ada 3, ada 3, 6, 9, 9 tambah 6, 15. NMTTSL nya kalau di sini ada 6 ya, berarti 6 kan, ini 6. Terus komposisi diketahui gitu, berarti komposisi diketahuinya minimal kita ketahuin 5 lah ya, 5. Terus ini kan ada 1, di sini ada 2, itu 5 tambah 2, 7, orang tambah 1, 8 ya. Sini diketahui 8 gitu. Tujuh alir atau basis yang diketahui kan, ini doang kan, 1 gitu. Hubungan pendukung 0, nggak ada. Berarti ini kalau ditambah jadi 0, berarti bisa dikerjakan. Nah, bisa dikerjakan kan berarti. Kalau bisa dikerjakan baru masuk ke neraca masa total. Neraca masa total. Neraca masa total dari kasus ini berarti kan N1 sama dengan N2 tambah N3, N4, 1000 sama dengan N2 tambah N3 tambah N4. Itu soal pertama. Terus kita lanjut ke neraca masa komponen. Neraca masa komponen ya kan, nah buat C4 kan X1A dikali F1 dan X1, salah biasa, N1A dikali N1 sama dengan N2A dikali N2. Kayaknya hasilnya jadi
0,95 N2 sama dengan 850 ya bersama 2 gitu. Terus C2 H6 dikali N1B kali N1 sama dengan N2B dikali N2 N2B dikali N2 sama dengan 40. Terus kita juga tahu C3 H8 C3 H8 berarti kan N1 C dikali N1 sama N2 C dikali N2 ditambah N3 C dikali N3. Berarti ini namanya N2C kali N2 tambah 0,45 N3 sama dengan 20 bersama keempat. Alah, ini bersama keempat ya. Lalu itu ada C4H10. Ini kan N1D dikali N1 sama dengan N3D dikali N3 tambah N4D dikali N4T nol koma lima tiga N3 tambah N4D dikali N4 sama dengan 30 bersama kelima. Terus ada lagi C5H12 tekan N1E dikali N1 sama dengan N3E dikali N3 tambah N4E dikali N4. Berarti dia berapa? 0,02 N3 tambah N4E kali N4 sama dengan 30. Ini persamaan kandang dan persamaan yang terakhir berarti C16 dengan N1F kali N1 sama dengan N4F dikali N4F. Berarti ini N4F kali N4 sama dengan 30 sama ke 7. Bucir banyak juga 7 bucir. Berarti perhitungannya 850 sama dengan 0,95 N2 berarti sama 850 dibagi 0,95 894,73 mol per detik ya. Nah terus kita tahu juga kan ini N2B dikali N2 N2B kali N2 sama dengan 40. Berarti
N2B nya sebenarnya 40 dibagi 894,73 0,044. N2B nya segitu. Kan kita tahu juga nilai N2C sama dengan 1 dikurang N2 dikurang N2B. N2C nya berarti 1 dikurang 0,95 kurang 0,044. Berarti dapat nilai N2C nya sebenarnya 0,006. Nah, coba substitusi ini. N2 sama dengan kan 94,73 ke persamaan 4. Persamaan 4 itu yang mana? Persamaan 4 itu yang ini kan. Ya udah, itu berarti tinggal substitusinya sih. Berarti kan berapa nih? 5,36 tambah 0,45 N3 sama dengan 20, berarti N3 sama dengan 19,64 per 0,45. Tekan 43,64 mol per second buat nilai N3 nih. Terus dapetin substitusi N2 dan N3 ke persamaan 1. Persamaan 1 itu iya. Persamaan 1 nih ya. Cing. Dan 14.000 kurang 894,23 kurang 43,64. Oke, 4-nya hasilnya 1,63 mol per detik ya. Nah, segini nih. Terus itu kita substitusi N3 N4 ke persamaan misalnya sebagai mana ini. Soalnya ada berarti udah gitu.
0,53 dikali 4 3,4 tambah N4 dikali 61,63 30, berarti N4 D nya nanti 6,88 dikali 61,63 semuanya 0,11. Ini terus nanti kita substitusi lagi nih. F3 dan F substitusi N3 dan N4 ke persamaan 6. Di persamaan 6 mana nih ya? Tuh. Nah, ini kan persamaan 6 ya. Substitusi aja nilainya. N3 berapa, N4 berapa, kalau persamaan 6 tekan ini di 0,02 dikali 4 3,4 tambah N4 E dikali 61,63 30, berarti N4 itu nanti hasilnya bakal 9,13 dibagi 61,63 hasilnya 0,48 ya segini. Nah, baru yang terakhir tuh substitusi N4 ke persamaan 7. Kalau udah substitusi terakhir jadi kalau ada ini contoh ini kan tinggal berapa tuh ini ya, N4F sama dengan 30 dibagi 61,63 itu kan 0,48. Nah, itu teman-teman sebenarnya N4F juga kan bisa dapat dari gini ya, biar akurnya gitu. N4F 1 dikurang N4D dikurang N4E gitu. Ini N4F berarti kan 1 dikurang ini dikurang 0,48 dikurang N4D oh 0,11 berarti N4F nya itu 0,41. Jadi ambil ini aja lah yang lebih akurat daripada ini nanti dapat nih. Setelah ini udah didapat semua nilainya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari gua. Kurang lebih maaf kalau ada yang kurang, mohon dikabarin atau ada yang salah gitu, tolong dikabarin. Terima kasih, semoga dapat dipahami.